Shalom Bapak, Ibu, Saudara, Saudari pemirsa yang kami kasihi. Kami menyambut dengan gembira kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari dalam ibadah online Yamari melalui YouTube ini. Doa dan harapan kami, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari semua dalam keadaan sehat-sehat selalu dan diberkati oleh Tuhan. Tema ibadah online Yamari yang ke-95 hari ini, 23 April 2022 adalah kebangkitan Kristus sebagai teladan cinta dan toleransi yang dibawakan oleh hambanya Bapak Pendeta Simon Stevi dari Jakarta. Kiranya seluruh ibadah berjalan dengan lancar dan memberkati kita semua. Marilah kita mulai ibadah online Yamari yang ke-95 ini atas nama Bapa, atas nama Putra, dan atas nama Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Suratan Roma pasal yang kelima ayat ke-6 sampai ayatnya yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati ketika kita masih berdosa. Kita naikkan pujian di hadapan Allah kita yang berkata, karya terbesar yang telah Tuhan kerjakan untuk hidup kita. Hanya kasih yang terbesar yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang akan memampukan kita hidup di dalam kemuliaan-Nya. Dia rela mati di kayu salib karena saudara dan saya. Nyanyikan lagu ini, karya yang terindah. Kasih yang terindah, arti yang mulia.
mari bersuka-suka bersama dengan saya. Karena kita punya satu sobat yang setia, yang mengasihi saudara dan saya, yang rela mati di kayu salib karena mengasihi kita semua. Nyanyikan bersama saya, ada satu sobatku yang setia. Ada satu pribadi yang mengasihi kita. Dia mati di kayu salib bukan karena kekuatan kegagahan dia, memamerkan kekuatan dia, tetapi karena mengasihi saudara dan saya. Dialah sobat kita. Ada satu sobat yang setia. Ada satu sobatku yang setia. Tiba saatnya kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita, dan seluruh keberadaan kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Simon Stevi dari Jakarta.
Untuk menyambutnya dengan mendengarkan pujian persembahan dari vokal grup wanita gereja Kristen Sumba, Tawui, Sumba Timur. Telah kulihat Tuhan bukti kasih-Mu. Baik, kepada para seluruh pemirsa Yamari yang saya hormati dan kasihi dalam Yesus Kristus, kita akan memasuki sebuah permenungan berkait dengan Paskah yang berjudul Kebangkitan Kristus sebagai Teladan dan Toleransi. Kita ingin membaca sabdanya dan sekaligus merenungkan. Biarlah Roh Kudus menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan sertai sehingga percakapan kami ini menolong kami untuk apa yang hari ini kami pikirkan bersama, bahwa Tuhan yang mati dan bangkit adalah penyelamat kami yang ajaib, menjadi teladan yang kami juga boleh mengikut sebagai murid untuk menyampaikan kabar baik kepada banyak orang. Bahkan kalau kami mati pun kami boleh bersuka cita karena ada kebangkitan bersama Kristus yang mendatangkan kehidupan yang kekal. Kiranya Engkau berkenan menolong kami ya Allah. Di dalam Putramu Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.
Baik, mari kita membaca sabda Tuhan yang terambil dari Filipi 3 ayat 10 sampai yang ke-11. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memelihara dalam hidupnya. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, seluruh pemirsa Yamari yang saya cintai, kita ingin merenungkan bagian teks ini, mengingat kembali apa yang sebenarnya kita boleh dapat dengan topik kebangkitan Kristus sebagai teladan dan toleransi. Saya mendapatkan sebuah, sebut saja, trigger berpikir dari seorang Mercedes Claff. Dia mengatakan seperti ini, "For my family, belief in God, in the resurrection of Jesus Christ brings such hope and promise to our lives. It strengthens our family and our marriage as we focus on Christ as our example of pure love, compassion, and tolerance towards others. This positive message is one that helps us become better people each day." Jadi saya sangat tergugah sekali dengan kutipan ini. Yang sederhananya dia mengatakan bahwa bagi keluargaku, katanya, mempercayai Allah di dalam kebangkitan Kristus membawa pengharapan dan janji bagi kehidupan kita semua. Dia menguatkan keluargaku, menguatkan juga pernikahanku, sebagaimana kita fokus kepada Kristus sebagai teladan daripada cinta, teladan daripada yang disebut belas kasih, begitu ya, compassion, dan juga toleransi, yaitu mau peduli satu dengan yang lain. Dia katakan bahwa berita ini sesungguhnya sangat positif karena bisa menolong kita menjadi orang yang semakin baik setiap hari. Lalu apa hubungannya dengan teks tadi? Sudah barang tentu Paulus itu juga punya sebuah ungkapan. Terlebih lagi Filipi itu sendiri adalah surat yang dia ingin juga menguatkan jemaat yang bukan karena mau dia, Roh Kudus memimpin ke Makedonia. Dia mengalami penderitaan di sana dengan awal pemenjaraannya bersama Timotius. Tetapi yang menarik ketika dia menguatkan jemaat Filipi yang menjadi galau hatinya, gaduh perasaannya, dihiburkan oleh Paulus dengan mengatakan, "Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah." Loh, kok bisa begitu? Itu pasal 4 Filipi. Pasal 3-nya baru kita tahu ada pergumulan seorang Paulus yang luar biasa. Dia punya kebanggaan yang dahsyat pada dirinya dengan mengatakan bahwa dia adalah orang Ibrani asli dari suku Benyamin, ahli Taurat, orang Farisi, disunat hari ke-8 dan seterusnya. Kurang apa dia? Tapi begitu dia mengenal Yesus Kristus, dia menjadi sesuatu yang dahsyat. Perjumpaan yang sebenarnya tidak menyenangkan bagi siapapun, karena dia tertangkap tangan sedang menganiaya orang-orang yang mengikut Kristus. Sekarang Yesus yang diikuti menangkap dia. Pasti kalau Anda menjadi Paulus waktu itu, Anda juga tidak nyaman. Tapi justru saat itulah Yesus mengatakan, "Aku mau memakaimu untuk menjadi alatku, menyampaikan kabar baik ini kepada pemimpin-pemimpin dunia, kepada orang cerdik cendekia, khusus, bukan orang sembarangan yang dialamatkan untuk menyampaikan kabar baik ini." Lalu dia meminta tanda, "Apa yang akan memetraikan kalau aku adalah utusanmu?" Pasti dia punya perasaan tidak nyaman. Apa? Karena dia musuh orang Kristen. Bagaimana dia bisa mewakili Kristen? Maka Yesus dengan sederhana mengatakan, "Apa yang kualami sebagai bagian konsekuensi utusan dengan penderitaan, engkau mengalaminya." Dengan kata lain, penderitaan itu adalah bagian hidup yang tidak bisa dihindari atau diingkari oleh Paulus. Dan itu menjadi sebuah sukacita dia. Nah, pada waktu itulah dia membereskan dirinya.
dengan mengatakan bahwa apa yang sebenarnya membanggakan di dalam diriku sebagai orang Ibrani asli karena melakukan Taurat dan seterusnya, ternyata itu tidak membenarkanku. Tapi begitu aku mengenal Yesus Kristus yang tersalib, aku menjadi sadar, di sanalah aku mendapatkan pembenarannya, bahkan hak yang diberikan kepadaku sebagai hak istimewa untuk menjadi pembawa kabar baik. Saudara-saudara, pemirsa yang mari yang saya cintai, kalau kita sampai di dalam bagian ini, kita menjadi siuman ketika Paulus mengungkapkan jati dirinya. Dia bandingkan dengan Yesus yang menjadi teladannya. Semua yang kupunya sejak masa muda sampai saat ini hanya seperti sampah. Hebat sekali itu orang. Dari mana bisa mendapatkan permenungan yang demikian? Barangkali kita menjadi siuman apa yang disebut dengan Mercedes Club tadi. Karena dia mengatakan bahwa Kristus adalah teladan dari cinta yang murni. Kristus mempunyai sebuah belas kasih sejati. Dan Kristus menunjukkan toleransi yang asli. Kita tahu apa itu toleransi, yaitu kapasitas untuk bertahan di dalam penderitaan. Kita tahu apa itu artinya juga yang disebut dengan compassion itu. Dia mengatakan bahwa itu adalah kesadaran simpatik kepada penderitaan orang lain. Dan kesadaran itu membuat kita mampu untuk memikulnya kembali. Itu yang dipikirkan oleh Paulus. Sehingga dia jadikan Yesus Kristus yang mati dan bangkit itu adalah teladan bagi cinta, bagi belas kasih, dan juga bagi toleransi. Temanya sengaja saya tidak ambil belas kasihnya itu, karena mau mengatakan bahwa antara cinta dengan toleransi, di situ ada belas kasih, yaitu satu kesadaran simpatik kepada penderitaan orang lain, supaya kita punya sebuah kerinduan terus lagi memikul salib Kristus, seperti yang Paulus katakan di ayat berikutnya. Bagaimana caranya aku bisa melewati kesukaran ini? Bagaimana caranya aku bisa mendapatkan itu semua? Dia mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya, ketika dia mengatakan akhirnya aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati, karena dia menempatkan diri untuk senantiasa ada di dalam persekutuan penderitaan dengannya, untuk menjadi serupa dengan dia di dalam kematiannya. Para pemirsa yang saya kasihi, khususnya seluruh sejabat yang ada di Yamari, ketika Paulus pada akhirnya menyampaikan kabar ini, bahwa dia tidak punya pilihan lain untuk merasakan yang namanya menderita, merasakan compassion itu, merasakan apa yang disebut dengan toleransi itu. Saya ada kutipan bagus dari seorang yang mungkin bukan Kristen, tapi pemimpin agama yang cukup dihormati, namanya Dalai Lama. Dia mengatakan, in the practice of tolerance, one's enemy is the best teacher. Dia mau bilang bahwa di dalam praktek toleransi itu, yaitu untuk bisa punya kapasitas bertahan di dalam kesulitan dan penderitaan, dia mengatakan bahwa satu musuh itu merupakan guru terbaik. Kita jadi ingat soal musuh. Bukankah Yesus mengatakan engkau diajar untuk saling mengasihi? Tapi aku memerintahkan kamu, kasihilah musuhmu. Jadi dengan kata lain, Yesus sebagai manusia mau memberikan kepada kita cermin belajar sebagai murid. Yang mana? Kalau engkau mengasihi sesamamu, misalnya sejabat yang ada di Yamari, oh itu satu visi, satu misi, nggak susah. Tapi kalau orang yang selalu melawan visi misi saudara, sementara saudara ditugaskan Tuhan secara nyata untuk memenangkan mereka dan menyelamatkan melalui pelayanan Yamari, apa yang ibu bapak lakukan? Mungkin dari pemikiran Dalai Lama ini kita tertolong, karena dia mengatakan bahwa satu permusuhan itu menjadi guru terbaik untuk engkau tidak mengulang kesalahan berikutnya. Itu sebab dia mengatakan di dalam praktek toleransi kita selalu jumpa dengan orang yang tidak kita sukai.
Beberapa waktu lalu kita juga gentar melihat demonstrasi mahasiswa untuk menolak apapun yang ditetapkan pemerintah, berujung kepada penganiayaan seorang yang saudara dan saya sudah tahu sebagai pegiat sosial yang ingin mengingatkan selalu ada damai, kesetaraan, dan juga keadilan di negeri tercinta NKRI ini. Dia sedang membuat sebuah video pendidikan untuk menjadikan bahwa NKRI itu adalah kebinekaan, berujung pemukulan dan lain sebagainya. Kenapa? Barangkali di sana ada kebencian. Yang sebenarnya ada orang mengatakan kebencian itu adalah seperti korosif, seperti karat yang merusak dari dalam untuk keutuhan bangsa. Tetapi dia datang di sana. Barangkali orang dunia mengatakan dia ingin menjadi tumbal. Bukan. Dia ingin menjadi teladan yang boleh diikuti atau mungkin tidak diikuti. Dan ternyata orang menjadi sangat mendukungnya, sangat berbagian mau di dalam kesulitannya. Dan akhirnya yakinlah apa yang dilakukan itu mungkin berat buat dia, sedih buat kita, tapi pada akhirnya bangsa kita belajar membenci, merusak dengan pengeroyokan yang jahat itu tidak berguna, tetapi membekali diri dengan teladan cinta sejati untuk belajar toleransi yang dijembatani dengan compassion itu, yaitu merasa untuk punya simpatik di dalam kesulitan orang, dan kita punya hasrat untuk lebih lagi memikul kesulitan itu. Paulus melakukan yang sama. Dia mengatakan di dalam ayat yang ke-10 tadi, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Persekutuan dalam penderitaan dibayangkan oleh Paulus seperti ada di dalam kematian Kristus. Artinya dia menderita bukan sedang jaga image, dia bukan sedang menciptakan image, tetapi dia sedang mewujudkan image Kristus yang ada padanya untuk disampaikan kepada banyak orang. Karena meterai tanda yang dia minta, sudah dikatakan Yesus, engkau akan mengalami penderitaan yang sama seperti aku. Jadi ibu bapak dan saudara, para pemirsa yang mari yang saya cintai, janganlah juga kita berlebihan berdoa untuk meminta menghindari dari semua aniaya, penderitaan, ancaman dan apapun di negeri ini. Tapi bolehlah meminta seperti ini, berilah aku Tuhan bijaksana, supaya aku bisa bertahan menyampaikan kabar baik di negeri di mana orang tidak suka namamu dimuliakan. Dan hal itu saya ingin sampaikan apa yang dikatakan oleh John Piper. Dia mengatakan, kalau saya langsung terjemahkan saja, dia bilang begini: kabar terbaik daripada Injil orang Kristen itu adalah Allah sebagai pencipta yang mulia dari semesta telah berkarya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus untuk membuang segala hambatan, katanya, ya, yang ada antara kita dengan Dia. Dengan demikian kita boleh menemukan sukacita selamanya, melihat dan menyicipi keindahan yang tanpa batas. Luar biasa John Piper ini. Jadi dia bilang, ketika kabar baik yang harus kita sampaikan seperti Paulus katakan, itu sebenarnya adalah satu wujud Allah sebagai pencipta yang maha mulia itu berkarya di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Buat apa? Untuk membuang semua hambatan-hambatan hubungan kita dengan Allah. Dan ketika itu pulih dan kita mendapatkan kehidupan, kita salurkan kehidupan itu buat sesama. Dan ketika kita menyalurkan itu dengan penuh toleransi, dengan penuh compassion, dengan penuh cinta sejati, katanya, kata Mercedes Clave ini, maka engkau dan saya akan menikmati sukacita yang selamanya itu, everlasting joy, katanya. Melihat
dan merasakan keindahan yang tanpa batas dari Allah Khalik yang sangat mulia itu. Jadi kalau kita berdoa seperti ini, bukan berarti kita mau sok jadi pahlawan, bukan. Tapi engkau suka atau tidak, kita adalah pelari, kata Paulus. Belum tentu berhasil, mungkin, tapi tugasku adalah berlari, mencapai tujuan. Moga-moga jadi juara. Meskipun itu adalah ungkapan juara yang bunganya bisa layu, tapi ini adalah ibarat bahwa dalam hidup yang masih ada, aku boleh berlari terus ke depan mencapai tujuan. Caranya meninggalkan yang lama lah. Oh gitu ya? Iya, makanya dia mengatakan di dalam ayat-ayat berikutnya, bukan karena aku merasa sudah mendapatkannya, tapi aku yakin itu. Maka aku meninggalkan yang di belakangku, berlari-lari mencapai tujuan di depanku. Dan kalau yang demikian menjadi tujuan hidup ibu bapak, saudara-saudari sekalian, para pemirsa Yamari yang saya cintai, engkau akan bergirang dan mulai siuman bahwa kebangkitan Kristus sebagai teladan dan toleransi, karena di dalamnya ada compassion Kristus, satu kesadaran simpatetik bahwa engkau dan saya sedang menderita. Tapi tahukah Anda, Yesus bukan hanya menderita di Getsemani, dia menyerahkan nyawanya di kayu salib. Buat apa? Buat Anda dan saya, untuk menikmati sukacita Khalik yang mulia itu. Dan pada akhirnya kita boleh menyicipi satu keburukan, kedukaan yang sesungguhnya paradoks daripada kebaikan dan kesukaan selama-lamanya. Mulai dari mana? Dari menderita. Jadi Kristen itu identik dengan menderita, ibu bapak. Jangan pernah berdoa mengatakan hilangkan penderitaan itu. Rekaman ini hampir tertunda, karena tadi jam 6 saya mendengar kakak ipar saya, tertua dari istri saya yang hampir bungsu dari keluarga besar, dipanggil Tuhan. Dia memang ada beberapa waktu sakit. Lalu pagi itu dia minta minum oleh pendampingnya yang menjaga dia. Pendampingnya pergi ke WC sebentar. Kemudian dia bersuara cukup keras seperti sedang menarik nafas. Ternyata itu tarikan terakhir untuk dia berpulang ke rumah Tuhan. Saya tidak sempat lagi melihat. Lalu semua diurus karena saya juga menyiapkan khotbah ini. Sahabat di sini murah hati, nanti Senin saja Pak. Saya khawatir nanti semuanya kacau. Tuhan sudah atur. Dan akhirnya ketika saya harus menyampaikan kabar kebangkitan, saya sendiri sedang mengalami derita atas nama kematian. Semoga ilustrasi ini menolong bukan karena dibuat-buat, tapi di depan mata saya harus saya hadapi. Tidak mudah, karena saya pun belum banyak menyenangkan kakak ipar itu. Tapi saya tidak lupa selalu ingat wajahnya. Kalau jumpa dengan saya, dia selalu menawarkan teh manis. Ini kesukaanmu. Dan saya menikmatinya. Dan saya tidak lupa teh manis itu mulai dia kocek sejak tahun 78. Pertama saya jumpa dengan istri saya yang kekasih saya waktu itu. Hari ini dia mendahului kita semua. Tapi biarlah kita tidak terlalu sedih karena itu menjadi bagian yang akan kita hadapi berikutnya. Tapi bagaimana kita bisa mengatasinya? Itulah surat Filipi yang sebenarnya kita ambil penggalannya. Di dalam banyak penderitaan, Paulus mengatakan bersukacitalah. Kenapa? Karena semua misi ini dimulai dari pimpinan Roh Kudus, Roh Tuhan. Tuhan sendiri yang memulai, maka Dia akan memberikan bijaksana menyelesaikannya. Dan saya juga percaya ibu bapak akan tertolong untuk itu semua. Biarlah kita juga boleh mendapatkan kegirangan melalui refleksi Paskah dengan tema kebangkitan Kristus sebagai teladan dan toleransi yang dijembati dengan compassion atau belas kasih itu. Biarlah Tuhan menolong karena waktu saya pun sudah sampai. Kiranya Tuhan menyertai ibu bapak dan kita boleh terus semangat mengalami kematian di dalam Kristus
adalah paspor untuk masuk dalam kehidupan yang kekal, menikmati keindahannya yang selama-lamanya. Kiranya Tuhan menolong ibu bapak. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh belas kasih, Engkau jugalah yang menolong kami, menyertai kami, sertai para pemirsa Yamari yang tersebar di seluruh Indonesia. Mereka dahulu mengenal Yamari mungkin hanya dari laporan-laporan agenda, karena para utusanmu yang ada di Yamari, baik ada Pak Andreas, hambamu, dan juga Pak Michael, dan juga beberapa rekan yang mungkin hambamu tidak terlalu ingat nama, tapi mereka begitu antusias melayani. Karena pandemi mereka tidak bisa melakukan apapun keluar, dan Kau memberikan mereka hikmat dengan adanya rekaman ini. Dan akhirnya orang mengenal lebih luas Yamari, bagaikan berita yang menerobos langit, sehingga orang yang terbatas, yang tidak bisa mendengar laporan Yamari, hari ini mereka dalam hitungan detik bisa langsung membuka YouTube, mendengar rekaman, mendengar laporan, bahkan mengajak untuk berperan serta supaya kabar baik ini disampaikan. Paulus memulai dengan berdamai dengan dirinya, bahwa kebenaran yang dia punya, meskipun itu asli, sebagai ikatan darah umat perjanjian, dia justru menjadi siuman bahwa kematian Kristus melalui darah yang tercurah lebih kuat daripada ikatan darah keluarga. Karena dengan iman dia mempercayai, seakan-akan dia memiliki, bukan karena keraguan, tapi ini adalah satu kesempatan untuk dia dengan cinta, dengan toleransi, dengan belas kasih yang sudah diteladankan Kristus, dia teladankan juga kepada orang lain. Sehingga dia pernah mengatakan ketika orang terpecah-pecah di Korintus, dia mengatakan, ikutilah teladanku seperti aku mengikuti teladan Kristus. Ya Tuhan, kalau Engkau berkenan, biarlah pekerjaan misi yang ada di Yamari ini boleh terus diperluas, dan banyak orang mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kiranya renungan singkat ini boleh menjadi berkat buat banyak orang, dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, di dalam Putra-Mu Yesus kami memohon. Amin. Para pemirsa, baru saja kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, dengan tema Kebangkitan Kristus sebagai teladan cinta dan toleransi, yang telah disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Simon Stevi dari Jakarta. Kami yakin firman Tuhan yang telah ditaburkan oleh hambanya telah memberkati kita semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Simon Stevi yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan seluruh pelayanan. Dan juga kepada vokal grup wanita GKS Tawoi yang telah mempersembahkan pujian bagi Tuhan. Kiranya doa kami, Tuhan Yesus selalu memberkati pelayanan mereka. Ibadah online Yamari yang berikutnya yaitu ke-96 dalam sesi kesehatan pada hari Sabtu 30 April 2022 akan disampaikan oleh Dr. Elizabeth Subrata dari Jakarta. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami kasihi, Yayasan Marturia Immanuel akan menyelenggarakan retreat nasional yang ke-10 pada hari Senin hingga hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 dengan tema Indahnya Persahabatan di dalam Tuhan. Acara tersebut bertempat di Royal Safari Garden Hotel, Cisarua, Bogor. Kami mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa untuk bergabung mengikuti acara ini. Untuk info selanjutnya, Bapak Ibu dapat menghubungi panitia penyelenggara di nomor telepon 021 458 55697 atau melalui WA 0877 8488
8642. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa, sekarang diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Yamari. Silakan mentransfer ke rekening Yamari di BCA nomor 39100 33700 atas nama Yayasan Marturia Immanuel. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa untuk pemerintah dalam menangani penyebaran COVID-19, kiranya semakin membaik dan kita dapat melanjutkan aktivitas sebagaimana sedia kala. Juga agar masyarakat tidak abai dengan protokol kesehatan guna mencegah berkembangnya COVID-19 varian baru ini. Melalui kesempatan ini, saya menghimbau Bapak, Ibu, Saudara-saudari supaya tetap menjaga kesehatan dengan melakukan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Selain itu, bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang belum melakukan program vaksin, segeralah ikut vaksinasi di daerah Bapak Ibu masing-masing. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari pemirsa yang membutuhkan dukungan doa, silakan menghubungi kami pada jam kerja di nomor telepon 021 4585 5697 atau melalui WA 0877 8488 8642. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu katakan kasih Allahku sungguh telah terbukti. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa syafaat bersama-sama. Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan dan pimpinan Tuhan dalam ibadah online Yamari Nasional yang ke-95 hari Sabtu 23 April 2022 telah berjalan lancar, dan hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Stevi yang telah menyampaikan firman Tuhan dengan tema kebangkitan Kristus sebagai teladan cinta dan toleransi. Kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan telah menjadi saluran berkat dan juga telah menjadi kekuatan yang baru bagi seluruh pemirsa yang mendengarnya. Dan juga Tuhan, kami percaya bahwa firman ini akan memacu kami untuk menjadi saksi yang benar bagi Tuhan di dunia ini, di mana kami boleh menjalani kehidupan semasa anugerah ini.
Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Simon Stevi dalam kehidupan pribadi, keluarga, juga pelayanan. Berkati juga vokal grup wanita Gereja Kristen Sumba Jemaat Tawi Sumba Timur yang dikoordinir Ibu Pendeta Aryani dalam seluruh pelayanan mereka yang telah mempersembahkan pujian dalam ibadah ini Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Mari ke-96 hari Sabtu tanggal 30 April 2022 dalam sesi kesehatan yang disampaikan oleh Dr. Elizabeth Subrata dari Jakarta, dan berkati juga seluruh tim pelayanan yang akan melayani, agar seluruh persiapan daripada anak-anak-Mu menjadi berkat bagi para pemirsa yang mengikuti dan juga yang menyaksikan seluruh ibadah ini. Allah Bapa di surga, berkati Mari dalam persiapan retret nasional ke-10 dengan tema indahnya persahabatan di dalam Tuhan yang ditopang oleh seluruh koordinator kota Marturia Hospital Ministry dan Mari cabang, dan pelaksanaannya pada hari Senin sampai hari Kamis tanggal 5 sampai 8 September 2022 bertempat di Royal Safari Garden Hotel Cisarua, Bogor. Tuhan berkati seluruh persiapan panitia, juga kebutuhan dana. Demikian juga sosialisasi serta rekrut peserta agar semua dapat berjalan lancar, juga selalu dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Bapa Surgawi, kami berdoa menyerahkan para pemirsa yang saat ini sedang mengalami tantangan iman dalam menjalani kehidupan, baik dalam keluarga pribadi, demikian juga yang bergumul dengan masalah ekonomi, yang mengalami gangguan kesehatan tubuh karena berbagai macam penyakit yang sedang melanda kehidupan mereka, antara lain sakit jantung, sakit paru-paru, sakit tumor, sakit kanker, asam urat, sakit tiroid, diabetes, sakit ginjal, sakit stroke, dan yang sedang terpapar COVID-19. Di dalam nama Yesus Tuhan, Allah yang hidup, Tuhan yang telah bangkit, yang punya kuasa itu, biarlah kuasa kebangkitan Kristus menjalar dan menjamah mereka, dan juga seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang sedang dalam keadaan sakit ini, mereka mengalami akan kuasa Tuhan, dan mereka boleh mengalami akan kesembuhan. Serta mereka yang mengalami berbagai pergumulan dalam kehidupan, lepaskan dan berikan jalan keluar bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk pemulihan bagi Ibu Pintaria Tobing pasca pengangkatan batu empedu, Bapak Setiawan Atmaja setelah operasi bypass jantung, dan juga Tuhan kami berdoa untuk Bapak Roni Paulus Ronald dari GKSI Kuningan, hasil pemeriksaan PET skin biopsi positif kanker prostat dan sedang menjalani minum obat selama 28 hari. Tanggal 5 Mei 2022 didampingi oleh istri Ibu Magda Abednego akan kembali ke Singapura untuk persiapan operasi dengan menjalani pemeriksaan MRI dan juga pemeriksaan jantung, serta tanggal 11 Mei akan menjalani operasi dengan cara robotik. Tuhan, kuasa-Mu berlangsung juga dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga Tuhan untuk Ibu Yuliana Karerihara, minggu ini akan melanjutkan pemeriksaan tumor dan kista dalam rahimnya. Ya Tuhan, pemilik kehidupan ini, kami menyerahkan anak-anak-Mu hanyalah ke dalam tangan Tuhan sendiri. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan kuasa Tuhan itu juga berlangsung dalam kehidupan daripada anak-anak-Mu yang saat ini kami telah menyerahkan ke hadapan hadirat Tuhan. Demikian juga mereka yang tidak dapat kami menyebutkan nama mereka masing-masing, tapi pada saat ini mereka sedang berharap akan kesembuhan dari Tuhan. Darah Yesus menjamah dan terjadi, mereka mengalami kesembuhan. Terima kasih Bapa. Bapa Surgawi, kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kesatuan Republik Indonesia. Berkati para pemimpin kami dari pusat sampai daerah
dalam menjalankan seluruh program kerja yang telah dicanangkan agar dapat berhasil. Juga kami berdoa untuk 7 orang gubernur, 76 orang bupati, dan 18 orang wali kota yang akan habis masa jabatan di tahun 2022 ini. Kiranya Tuhan yang memilih calon pemimpin pengganti, mereka yang cerdas dan juga mereka yang berintegritas tinggi, agar benar-benar Tuhan dalam menjalankan tugas nanti mereka tetap melihat bagaimana anak bangsa ini menjalani kehidupan yang sungguh-sungguh sejahtera. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan infrastruktur di lokasi ibu kota negara yang baru, juga proses pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Ya Bapa, tuntun sertai dan berkatilah agar semua dapat berjalan dengan baik. Demikian juga Tuhan, untuk penguatan kerjasama antara kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah dalam mengantisipasi kenaikan harga pangan jelang Ramadan dan hari raya, supaya harga pangan tetap terkendali sehingga tidak memicu gejolak dalam masyarakat. Kami juga bersyukur untuk campur tangan Tuhan dalam beberapa bulan terakhir ini. Kasus harian nasional COVID-19 telah turun dari puncak kasus rawat inap, kasus meninggal, dan positivity rate sudah di bawah standar WHO, serta kesadaran warga masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. Juga kami berdoa agar masyarakat tetap sadar kegunaan daripada vaksinasi. Biar juga Tuhan tuntun sertai agar semuanya dapat berjalan dengan baik, dan juga Tuhan, COVID ini dapat usai dari tanah air kami, dan kami menjalani kehidupan sebagaimana sedia kala sebelumnya terjadi COVID-19 ini. Bapa di surga, inilah doa dan permohonan kami kepadamu saat ini, dan doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita menutup ibadah dan doa berkat, mari kita menyanyikan lagu pujian Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya.
Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerja, dan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin. Jumpa lagi di episode yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.